Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berina Yanti, guru SMP Negeri 1 Atap Rate Matama, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, mengikuti lomba video pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan LPMP Sulawesi Barat. Adapun pembelajaran yang saya gunakan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu pembelajaran luar jaringan. Di masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar mengajar yang tadinya dilaksanakan di kelas atau di sekolah, semua terhenti. Nah, pada gambar latar di belakang, inilah suasana di mana sebelum masa pandemi COVID-19. Anak-anak berkumpul bersama, belajar bersama di dalam kelas. Pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran luar jaringan. Kegiatan pendahuluan yaitu penguatan pendidikan karakter peserta didik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, tadi dengar sudah cuci tangan semua? Ibu. Oke, jadi selama masa COVID-19 ini atau virus corona ada di sekitar kita, jadi kemana-mana, keluar rumah harus menggunakan masker dan cuci tangan ya, jangan lupa itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita mengenai rangkah, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, yang pimpin doa silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka buku IPA-nya. Kita sama-sama belajar. Nah, oke. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Nah, kita belajar minggu lalu tentang apa? Tentang rangka. Oke, rangka. Oke, saya ingatkan ya, kalau kemarin kamu sudah tahu tentang rangka, fungsi rangka, sekarang kita mau tahu bagian-bagiannya. Adapun kegiatan inti yaitu ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu mengamati atau literasi, di mana kegiatan ini orientasi kepada peserta didik dengan materi atau masalah yang diberikan. Nah, coba kalian semua perhatikan tangannya. Coba kasih gini tangannya semua. Nah, ini kan jari-jari kita ya. Bayangkan jari-jari kita ini kalau tidak ada tulangnya, ya, nggak ada tulangnya pasti dia loyo. Apa sih bahasanya sini? Peklo ya. Bahasa Mandarnya loyo apa? Peklo ya. Nah, jadi kayak gini ya. Nggak ada. Jadi itulah gunanya rangka. Ini gunanya tulang-tulang kita. Jadi kalau di sini tulang apa namanya? Tulang jari. Jari ya, tulang jari-jari. Nah, oke. Coba perhatikan, coba sekarang rabah tulang-tulang kalian. Rabah tulang-tulang kalian. Coba kamu rabah tulang tangan, tulang pipi. Itu beda-beda kan bentuknya? Langkah kedua yaitu menanya atau critical thinking. Di sini kami atau guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lain yang mampu menjawab pertanyaan dari peserta didik yang menanya. Sudah jelaskan materinya, kalian sudah presentasikan hasilnya. Mungkin ada dari kalian ingin bertanya atau ada yang belum bisa kamu pahami. Oke, silakan Nak. Kenapa Bu tulang itu bisa digerak-gerakkan sedangkan tulang itu keras? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Karena sendi. Oh, jadi adanya sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan.
Oke, jadi sudah benar ya jawabannya. Beri aplaus temannya dulu. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi, yaitu kegiatan literasi dan kolaborasi. Pada tahap ini, guru membimbing siswa. Yang tadinya kita membimbing secara berkelompok, pada masa pandemi COVID-19 kami membimbing secara individual. Kamu perhatikan ini ya. Jadi ini anggota gerak atas, anggota atas, kalau ini anggota gerak. Adapun langkah keempat yaitu menalar atau mengasosiasi secara kerjasama dan berpikir kritis. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karya mereka atau hasil dari pembelajaran penghafalan dari metode tadi. Oke, sekarang dari hasil diskusi kalian tadi beberapa menit, saya mau dengarkan kira-kira tulang rangka kepala apa saja. Oke, bisa? Ya, silakan. Tulang ubung-ubung, Oke, Bu tulang Leun. dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang kepala belakang. Di tahapan terakhir, pada kegiatan inti, yaitu tahapan kelima, adalah kritikal berkomunikasi dan kreativitas. Nah, pada tahap ini, peserta didik berkreasi untuk membuat suatu kesimpulan dari suatu materi yang ditampilkan atau yang disajikan. Oke, Ibu sudah mendengarkan tadi presentase dari tulang tengkorak, kemudian anggota-anggota geraknya. Sekarang saya mau dengarkan keseluruhan dari hasil presentase kalian. Jadi kesimpulan hari ini, karena adanya rangka, tulang atau otot yang menyusun tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat berdiri tegak. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru memberikan semangat kepada peserta didik tetap belajar. Kemudian, guru memberikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik, yang akan dikerjakan nantinya di rumah dengan bimbingan atau pengawasan orang tua. Oke, terima kasih Nanda untuk hari ini perhatiannya. Saya harapkan kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti sepulang selesai kita belajar, jadi pulang langsung ya, jangan lagi singgah-singgah lagi ya. Tetap menggunakan masker. Nanti sampai di rumah jangan lupa cuci tangan sebelum masuk di rumah ya. Semoga kita semua terlindungi dari COVID-19, tetap menjaga kesehatan. Tugas-tugasnya untuk pembelajaran selanjutnya silahkan dikerja, tetap rajin membaca. Jangan karena kita belajar di rumah kalian kurang semangat, jadi harus tetap semangat ya. Jadi Ibu akhiri materi kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penilaian bagi peserta didik, saya membuat instrumen penilaian sesederhana mungkin pada masa pembelajaran COVID-19 ini. Yang saya nilai yaitu pertama, pada saat proses belajar mengajar, saya melihat dari keaktifan atau antusias dari peserta didik. Kemudian, nilai kedua yaitu dari hasil tugas lembar kegiatan peserta didik yang dikerjakan pada saat di rumah. Setelah itu, nilai tersebut saya total. Ini dia tampilannya. Proses belajar mengajar bisa terlaksana dimanapun. Apapun yang kita lakukan pada masa COVID-19 ini, yakin itulah yang terbaik untuk peserta didik kita. Oh iya, seperti rentetan kalimat portal rumah belajar dari Kemendikbud, yaitu yuk belajar asik, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam semangat untuk guru wilayah tanpa sinyal, guru keliling. Yuk maju dan bergerak bersama LPMP Sulawesi Barat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.